Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar. Tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat. Dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Ma, kapan Didi bisa dapat sepeda ini? Didi sudah lama menunggu. Didi, ingat kan apa yang Mama dan Papa bilang? Sepedanya akan dibeli setelah kamu selesai ulangan kenaikan kelas. Sabar ya. Tapi rasanya lama sekali, Ma. Didi sudah bayangin tiap hari bisa berkeliling dengan sepeda baru. Di, kalau sekarang kamu belum dibelikan sepeda, tentu ada alasannya. Papa dan Mama akan memberikan sepeda itu sebagai hadiah kenaikan kelas. Jadi, kamu harus giat belajar dulu supaya hasil ulanganmu baik. Kenapa sih harus menunggu, Ma? Memangnya nggak bisa Didi dibelikan sepedanya sekarang saja? Teman-teman Didi sudah banyak yang punya sepeda. Didi juga mau segera punya sepeda. Mama tahu, Didi, menunggu itu memang kadang terasa nggak menyenangkan. Tapi dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Apalagi hal yang baru seperti sepeda impianmu ini. Kamu ingat waktu kita menanam pohon mangga di halaman? Apa pohonnya langsung besar dan berbuah? Enggak, Ma. Pohonnya tumbuh pelan-pelan. Nah, sama seperti itu. Semua hal butuh waktu. Kalau kamu menunggu dengan sabar, saat sepeda itu akhirnya ada, kamu akan lebih menghargainya dan merasakan kebahagiaan yang lebih besar. Yang penting kamu percaya pada janji Papa dan Mama. Jadi, Didi harus sabar dulu ya, Ma. Iya, Didi. Sabar dan percaya. Papa dan Mama nggak lupa janji pada Didi. Hanya perlu sedikit waktu. Sambil menunggu waktunya tiba, lebih baik kamu siapkan dirimu dulu supaya saat sepedanya diberikan, kamu juga sudah tahu bagaimana aturan bersepeda di jalan umum. Baik, Ma. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Siapa di sini yang pernah merasa kesal karena menunggu sesuatu? Saya, Kak. Saya pernah, Kak. Nah, kalau kalian masih sering gak sabaran atau kesal saat menunggu sesuatu, kalian harus belajar dari tokoh Alkitab hari ini. Apa kalian sudah siap mendengarkan cerita? Siap, Kak. Kalian pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Abraham. Abraham pernah mendapatkan janji dari Tuhan. Apakah kalian tahu apa yang dijanjikan Tuhan pada Abraham? Saya tahu, Kak. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya. Betul, Kiki. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan pada Abraham dan memberkati mereka.
Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa keturunan Abraham akan berjumlah banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi tahu tidak, Abraham harus menunggu sangat lama sebelum janji itu terpenuhi. Berapa lama Abraham menunggu, Kak? Abraham berusia 75 tahun saat dia meninggalkan Haran menuju tanah Kanaan. Namun, anak yang dijanjikan, yaitu Ishak, baru lahir saat Abraham berusia 100 tahun. Ini berarti Abraham dan Sarah, istrinya, harus menunggu sekitar 25 tahun dari janji Tuhan hingga kelahiran Ishak. Sarah sendiri melahirkan Ishak pada usia 90 tahun. Lama banget ya Kak, kalau aku baru menunggu janji papa 1 minggu saja sudah protes. Itulah yang bisa kita teladani dari Abraham. Meski Abraham sudah tua dan sepertinya mustahil untuk mempunyai anak, dia tetap percaya pada janji Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan memberi dia seorang anak bernama Ishak. Tapi kenapa Tuhan bikin Abraham menunggu begitu lama? Itu karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Sama seperti kita sekarang. Kalau kita menunggu sesuatu yang dijanjikan, kita harus belajar bersabar dan menghargai proses. Sama seperti Abraham yang meskipun harus menunggu lama, akhirnya dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi selama menunggu, dia tetap percaya dan tidak mengeluh. Bisakah kalian belajar sabar seperti Abraham? Ya Kak, bisa Kak. Aku jadi malu karena gak sabaran saat menunggu janji dari mama dan papaku. Pelajaran dari kisah ini adalah bahwa Tuhan selalu menepati janjinya dan Abraham sudah membuktikan hal itu. Adik-adik, saat menunggu sesuatu yang dijanjikan, kalian juga harus sabar dan percaya seperti Abraham. Bahkan kalau kalian harus menunggu lama, apalagi kalau yang berjanji adalah mama papa kalian. Mereka pasti tahu kapan waktu yang paling tepat untuk memenuhi janji itu pada kalian. Kesabaran adalah kunci untuk menerima sesuatu yang baik di waktu yang tepat. Seperti Abraham yang menunggu digenapinya janji Tuhan. Ma, Pa, tadi di sekolah minggu Kak Kitty bercerita tentang Abraham. Abraham itu sangat sabar menunggu apa yang dijanjikan Tuhan. Betul, Di. Abraham adalah salah satu tokoh di Alkitab yang mengajarkan pada kita untuk bersikap sabar dan percaya pada Tuhan. Coba, kamu bisa ceritakan lagi untuk papa dan mama nggak? Bisa dong, Pa. Jadi Tuhan berjanji akan memberikan keturunan pada Abraham dan menjadikan keturunan yang sangat banyak. Tapi sampai usianya sangat tua, Abraham belum diberi anak yang Tuhan janjikan. Menarik ceritamu, Di. Ayo, lanjutkan. Abraham harus menunggu lama, tapi dia tetap sabar dan percaya. Ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah istrinya berusia 90 tahun, mereka baru dikaruniai seorang putra bernama Ishak. Ya, Ishak menjadi simbol penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Didi jadi malu karena kemarin Didi protes, gak sabar ingin segera dibelikan sepeda. Di, papa dan mama pasti akan membelikan sepeda itu untukmu. Tapi kamu harus sabar. Kalau kamu buru-buru dan ingin mendapat sepeda itu sekarang,
Papa dan Mama nggak bisa membelikan kamu sepeda yang baik seperti yang kamu inginkan itu. Apa yang baik memang datang setelah kita menunggu dengan sabar, Di. Iya, Ma. Didi enggak mau protes atau marah-marah. Didi mau sabar dan percaya Mama dan Papa pasti akan memberi yang paling baik buat Didi. Dan ingat Didi, sepeda itu bukan hanya hadiah untuk keberhasilanmu, tapi juga pelajaran bahwa dalam hidup, menunggu kadang adalah bagian dari perjalanan menuju hal-hal baik. Nggak cuma saat menunggu hadiah sepeda dari Mama dan Papa, tapi dalam segala hal. Iya, Pa. Didi mengerti. Itu baru anak Mama. Kesabaranmu akan berbuah hal yang baik, Didi. Kamu akan melihatnya nanti.